Halo Sobat Berita Kita. Eksportir senjata yang berasal dari Rusia, Rosoboron Export, melihat peluang akan keminatan beberapa negara untuk menggunakan pesawat tempur ringan yang sudah dimodernisasi dengan melakukan beberapa upgrade, sehingga pesawat ini disesuaikan dengan kebutuhan negara pengguna dan kemutahiran teknologi yang harus dimiliki sebuah pesawat tempur saat ini. Rusia sedang mengerjakan produksi pesawat tempur ringan yang disebut dengan Yak-130M, yaitu versi modernisasi dari Yak-130 atau yang menurut NATO diberi nama dengan Mitten. Pesawat ini secara resmi telah diperkenalkan kepada publik di Forum Army 2024 yang lalu di Kubinka di luar kota Moskow. Yak-130M mendapatkan beragam peningkatan dibanding pendahulunya. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur ringan untuk beroperasi tempur di medan konflik intensitas rendah. Menurut informasi yang beredar, telah ada beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang telah menunjukkan minat potensial untuk mengakuisisi pesawat latih dan pesawat tempur ringan Yak-130M Rusia ini. Di Asia Pasifik, negara seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar telah mengoperasikan versi awal, yaitu Yak-130, yang mungkin menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Yak-130M yang telah di-upgrade. Jumlah pesanan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 pesawat yang akan Rusia kirimkan ke negara calon pengguna Yak-130M tersebut. Di Afrika, Aljazair sebelumnya telah mengakuisisi Yak-130 yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan akan membeli Yak-130M untuk menambah armada mereka. Yakovlev Yak-130M adalah pesawat latih jet dan pesawat tempur ringan Rusia yang dirancang untuk memperluas peran tempurnya dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai platform latihan. Dikembangkan oleh PJSC Yakovlev, anak perusahaan United Aircraft Corporation, Rostec, Yak-130M dilengkapi dengan serangkaian sistem modern untuk meningkatkan keserbagunaan operasionalnya. Salah satu peningkatan yang paling menonjol adalah penyertaan radar array pemindaian elektronik aktif atau AESA BRLS-130R yang secara signifikan memperluas kemampuan serangan udara ke udara dan serangan udara ke darat. Sistem radar ini memfasilitasi pendeteksian berbagai target, meningkatkan efektivitas pesawat dalam skenario pelatihan dan pertempuran. Yak-130M dengan berat lepas landas maksimum 10.290 kg dapat membawa muatan tempur hingga 2.500 kg pada 9 titik gantungan senjatanya. Pesawat ini ditenagai dengan dua mesin AI-22225 yang masing-masing menghasilkan daya dorong maksimal 2.500 kg force. Yak-130M dapat mencapai kecepatan maksimumnya hingga 950 km per jam dan ketinggian terbangnya mencapai 12.500 meter dan jangkauannya 1.610 km. Bila menggunakan tangki bahan bakar eksternal, jarak jangkau Yak-130M dapat mencapai hingga 2.265 km. Persenjataan pesawat ini mampu untuk membawa berbagai rudal udara ke udara dan senjata udara ke darat presisi tinggi yang dilengkapi dengan sistem pemandu satelit dan laser. Peningkatan ini mengubah Yak-130M dari sekedar pesawat latih menjadi apa yang digambarkan oleh beberapa ahli sebagai pesawat tempur ringan yang komplit. Fleksibilitas yang dimiliki pesawat ini dipandang sebagai nilai jual utama yang memungkinkan Yak-130M dapat digunakan untuk berbagai peran tempur. Integrasi kokpit kaca, kontrol fly-by-wire yang canggih, sistem thermal laser optik SOLT-130K, dan sistem pertahanan onboard Presiden S-130 semakin menegaskan kesiapannya untuk misi pelatihan dan misi tempur. Yak-130M merupakan langkah ambisius Rusia untuk memodernisasi dan memasarkan pesawat latih dengan kemampuan tempur yang signifikan. Pengembangannya mencerminkan perpaduan strategis antara harga yang terjangkau dengan keserbagunaan taktis. Hal ini bertujuan untuk menarik pasar global di mana keterbatasan anggaran sering sekali mendikte keputusan pengadaan pertahanan. Namun, seperti halnya teknologi militer lainnya, nilai utamanya akan ditentukan oleh kinerja, keandalan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan operasional yang nyata. Secara keseluruhan, Yak-130M telah memantapkan dirinya sebagai platform yang andal dan multiperan.
tidak hanya melayani kebutuhan pelatihan pilot, tetapi juga memberikan solusi berbiaya rendah untuk misi serangan ringan di berbagai angkatan udara global. Kalau kita lihat, Yak-130M ini tidak beda jauh dengan pesawat latih yang kita miliki saat ini, yaitu T-50 Eagle buatan Korea Selatan. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.